Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat saya membuat video kemarin ya, kebijakan YouTube di tanggal 15 Juli 2025, ada yang berkomentar, "Bah, gimana nasib channel saya? Soalnya channel saya isi kontennya kebanyakan anak-anak. Mohon dijawab." Di sini saya akan coba jawab dan mohon maaf nih komentarnya baru Abah lihat dan saya coba buatkan videonya. Untuk channel-channel yang membahas konten anak-anak itu ada yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang. Contoh yang diperbolehkan, konten anak-anak yang memberikan edukasi dan pembelajaran kepada teman-teman yang lainnya. Ya, tetapi ingat, di saat kita upload konten anak-anak, itu orang tua harus bisa mendampingi. Jangan sampai kita hanya memunculkan konten anak-anak, tetapi kita tidak memberikan narasi suara orang tua kita kayak apa ya. Kalau kita memunculkan video anak-anak, tetapi orang tua kita ada nih, ya, sambil memberikan narasi suaranya, yaitu tidak masalah. Kecuali kalau kita hanya memunculkan video anak-anak yang sedang bermain ya sendiri tanpa ada pendampingan orang tua, itu yakin tidak diperbolehkan oleh YouTube. Apalagi settingan di channel kita itu kan jelas-jelas. Settingan di bagian dashboard channel kita masuk ke setelan, di situ settingan channel kita tidak dibuat untuk anak-anak. Kecuali kalau memang sahabat semua itu di saat membuat konten anak-anak, settingan channelnya juga ya ditentukan khusus untuk anak-anak. Ya, YouTube akan mendeteksi, oh ternyata memang ini kontennya untuk anak-anak. Tetapi konten anak pun harus bisa memberikan pembelajaran. Kalau konten anak-anak yang hanya memberikan video-video ya seperti bermain, ya seperti yang tidak memberikan pembelajaran kepada teman yang lainnya, YouTube tidak mengizinkan. Ya, ada kok pemberitahuannya kalau kita sahabat-sahabat semua tahu kebijakan yang mungkin sudah jelas konten anak-anak yang memang tidak diperbolehkan. Kalau masuk ada. Kalau sahabat semua perhatikan, banyak kok channel-channel yang memberikan video suguhan anak-anak, tetapi orang tuanya muncul. Orang tuanya muncul dan konten anak tersebut ada juga yang memberikan pembelajaran kepada teman-teman yang lainnya. Ini yang perlu kita pahami. Kalau konten anak-anak yang memang rawan dihapus oleh YouTube, mungkin sahabat semua tahu ya, banyak channel-channel anak-anak bahkan yang sudah dimonetisasi pun dihapus. Tadinya awal konten tidak upload video anak-anak, masih aman. Tetapi setelah dimonetisasi justru beralih tema, ya beralih tema membahas konten anak-anak tanpa ada ya dibilang orang tua kita muncul ataupun ya kita selaku orang tuanya muncul. Nah, itu akan dihapus. Banyak channel yang dihapus gara-gara itu. Ya, ubah tema, tetapi temanya itu beralih ke konten anak-anak. Ya, ini yang perlu kita pahami. Buat yang mungkin bertanya, kalau channel sahabat semua kontennya itu konten anak-anak, konten anak-anak apa dulu? Kalau misalkan konten anak-anak seperti hanya kartun ya, seperti misalkan video-video ya buat anak-anak, apalagi video-video anak-anak itu re-upload, itu jelas-jelas tidak diperbolehkan ya, pasti akan dihapus. Kalau konten anak-anak yang memberikan pembelajaran bagaimana sih ya, kalau bisa kita di saat memberikan video dan di saat membuat video sama anak-anak ya kita sambil memberikan pembelajaran kayak ya contoh sambil belajar menghitung, sambil belajar membaca, kan jadi bisa memberikan pembelajaran buat anak-anak yang lainnya. Ya, kalau kita hanya memberikan video-video tapi justru videonya tersebut membuat anak tersebut akan berbahaya. Itu yang akan dilarang oleh YouTube. Ya, contoh bermain-bermain seperti jangan jauh-jauh, hujan-hujanan lah. Coba deh kalau sahabat semua membuat video anak-anak tetapi anak-anak tersebut lagi hujan-hujanan nih, kita video ya. Anak-anak tersebut mungkin ya bukan hanya satu orang atau dua orang, bahkan banyak, itu bisa jadi akan ditegur oleh YouTube ya, akan dihapus oleh YouTube.
Karena kita selaku orang tua justru malah membiarkan anak-anak tersebut ya bermain seperti itu. YouTube itu memang tidak memperbolehkan konten-konten seperti itu. Jadi kalau konten anak-anak itu sebetulnya banyak macamnya ya. Konten anak-anak itu seperti konten kartun, konten hewan-hewan yang mungkin cara-cara hewan seperti hewan-hewan yang kita ambil dari situs-situs lain lalu kita upload. Nah, itu dianggapnya nanti konten anak-anak ya. Ingat ya, seperti konten-konten hewan-hewan yang kita ambil justru hanya seperti kartun. Nah, itu kan kartun-kartun itu biasanya konten kan anak-anak ya. Itu pasti akan dihapus. Ya, ingat kalau konten anak-anak seperti konten kartun atau film animasi anak-anak itu akan dihapus oleh YouTube ya. Jadi kalau konten anak-anak ya, kalau kita masih ada mendampingi orang tuanya ya, pendampingan orang tua itu tidak masalah. Dan ingat, kalau kita hanya membuat video anak-anak, di saat upload pun itu bisa ketahuan ya. Di saat upload pun biasanya ketahuannya dari komentar. Ya, contoh jangan jauh-jauh. Di saat kita upload video, tetapi video kita itu justru yang komentarnya biasanya aktif, tiba-tiba tidak diaktifkan. Kenapa? Secara otomatis ya, YouTube akan menonaktifkan komentar di video kita. Kenapa? Itu tandanya video tersebut kedeteksi konten anak-anak. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan jauh-jauh sebetulnya. Contoh konten anak-anak itu biasanya konten yang di saat kita upload, komentarnya itu secara otomatis dinonaktifkan oleh YouTube. Jelas konten itu akan dianggap konten anak-anak. Kalau konten yang mungkin orang tuanya muncul, banyak kok, saya yakin setiap hari saya nonton video kawan-kawan kita ya yang konten anak-anak ya, tapi ada pendampingan orang tuanya. Alhamdulillah kok aman. Dan di saat saya berkomentar pun aktif komentarnya. Berarti kan itu jelas-jelas diizinkan oleh YouTube. Kalau kita upload konten seperti ya dibilang animasi-animasi seperti pembelajaran-pembelajaran yang hanya memberikan ini apa namanya tuh, seperti suara-suara robot nih. Ini hewan apa? Ini bunga apa? Ini. Nah, itu pun mungkin akan terdeteksi konten anak-anak. Kenapa? Karena kita tidak muncul di dalam video. Kecuali kalau kita muncul nih di dalam video kita sambil ini. Nah, bisa. Kalau kita hanya memunculkan gambar tanpa ada narasi suara kita, justru kita menambahkan narasi pakai suara robot ya, seperti AI ya. Misalkan nih, kita memberikan narasi suaranya pakai AI. Tetapi videonya pun sama ya, diambil dari AI. Lalu kita pahami ya. Semoga aja info singkat dari Abah bisa bermanfaat. Yang jelas untuk konten-konten saat ini, untuk konten anak-anak itu ada yang aman, ada yang tidak. Tapi kita harus tahu dulu ya, konten yang aman untuk anak-anak bagaimana, dan konten yang tidak aman untuk anak-anak bagaimana. Yang jelas konten anak-anak yang aman akan memberikan edukasi kepada teman-teman atau memberikan pembelajaran ke teman-teman yang lainnya. Dan di saat kita konten yang tidak diperbolehkan ya hanya memunculkan video anak-anak, tetapi justru video kita disetting tidak dibuat untuk anak-anak. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.